wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat untuk melakukan talabul ilmi dan bersilaturahim. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini untuk mengkaji ulang, mendalami sifat-sifat salat Nabi yang mendapatkan ridho dari Allah dan memberikan tambahan ilmu, tambahan semangat daripada Allah. Salam tas salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, para alim ulama, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan Fillah rahimakumullah, sudah hadir bersama kita Ustaz Jalali Ridhoni. Ustaz Jalali Ridhoni alhamdulillah selalu setia menemani kita dalam ilmu, dan kita masih dalam seri sifat-sifat salat Nabi. Memang ada buku pokok yang sudah dibahas oleh Ustaz, tapi kita akan membahasnya bukan mengacu pada begitu saja yang sebagai sebuah referensi, namun Ustaz akan membahasnya dari berbagai literatur, dan mudah-mudahan semakin meningkatkan ilmu kita, memahami perbedaan, dan kita bisa meyakini apa yang kita lakukan dalam melaksanakan sholat itu dasar-dasarnya apa. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti, tapi kita paham, oh ini dalilnya, oh ini kenapa begini, kenapa begitu. Kadang-kadang saya juga masih sering menemukan dalam beberapa pertemuan sebelumnya ini juga ada hal-hal yang ternyata ya hal yang baru buat saya gitu secara pribadi, nggak tahu buat teman-teman yang lain seperti apa. Tapi itulah dalam sebuah kajian ilmu, disitulah kita akan mendapatkan hikmah dan mendapatkan hidayah. Semoga apa yang kita niatkan bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Sebelum kita mulai kajian oleh Ustadz, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-hadiniah wa niatan sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ustaz, silakan tafadhol. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah Allah perkenankan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita niatkan talabul ilmi, mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, tidak bertepi. Allah mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Dalam surat Al-Kahfi sebelum ayat terakhir. Katakanlah, kalau seumpamanya lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Allah. Nah, sebagian ulama menafsirkan kalimat-kalimat Allah adalah ayat-ayat Allah.
baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Dan itu semuanya adalah ilmu. Al-Quran ini adalah firman Allah dan itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian turunannya ya ilmu-ilmu syariat yang kita pelajari. Kalau seumpamanya lautan itu menjadi tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, la nafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka akan habis lautan itu sebelum habis, ya, artinya sebelum selesai menuliskan ilmu-ilmu Allah, walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kami datangkan secara berulang-ulang lautan tinta tadi itu. Maka ini adalah salah satu wasilah kita, cara kita untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian luas. Ulama dulu pernah mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak memberikan sebagiannya kepadamu sampai kamu memberikan seluruh kemampuanmu. Artinya kalau kita tuh 100% ya, mempergunakan waktu kita untuk mencari ilmu, itu pun ilmu cuma ngasih sebagian, cuma ngasih sedikit ya. Apalagi kalau yang kita gunakan hanya sebagian dari waktu kita, maka tentu yang kita dapatkan ya lebih sedikit lagi. Tetapi dalam kaidah usul fiqh dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Artinya kalau nggak bisa semuanya ya semampu yang bisa kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan semuanya gitu ya. Nah ini juga cara kita nggak bisa mempergunakan seluruh waktu kita untuk mencari ilmu, maka kita sisihkan sebagian dari waktu kita yang bisa kita sisihkan untuk mencari ilmu tadi. Supaya tadi ya, bukan berarti kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, kita tinggalkan semuanya. Tapi tetap kita lakukan semampu kita. Sama kayak seumpamanya sholat. Orang tidak bisa sholat tahajud ya, di rakaat yang banyak seperti Rasulullah atau selama Rasulullah. Maka ya semampu kita. Bisanya cuma sholat witir ya sholat witir. Jangan sampai ditinggalkan seluruhnya. Sholat duha seumpamanya. Tidak bisa 8 rakaat. Ya, jangan sampai tidak sama sekali kalau ada waktu. Paling tidak minimal 2 rakaat. Nah, kan gitu ya. Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Nggak bisa konsisten menjaga 12 rakaat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya paling enggak ya ada lah yang kita lakukan gitu ya. Nah itu jadi mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Nggak bisa ikut halakah sekali seminggu ya, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali seumur hidup. Kayak Pak Bambang gitu kan, nggak bisa sekali seminggu ya, sekali sebulan muncul. Alah kok kayak naik haji aja sekali setahun, sekali sebulan. Yang penting pernah ikut ya gitu ya. Ya. Setiap malam setiap Jumat. Alhamdulillah. Pak Bambang di mana posisi ini? Di Jakarta apa di Hongkong? Di ini Garut? Badak, Pak. Oh, Cianjur. Cibadak. Sukabumi ya. Ya, daerah Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya. Oke, kita insya Allah akan melanjutkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi tentang sifat salat Nabi atau tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang kita gunakan, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Nanti tetap kita ada sesuatu yang enggak kita setujui, ya bisa kita sampaikan pandangan kita. Ada hal-hal yang mungkin enggak sesuai dengan pendapat ulama yang lain yang kita sampaikan. Kemarin kita sudah menyinggung beberapa hal ya, apa yang dikatakan bid'ah oleh beliau gitu. Kemudian ulama lain mengatakan tidak, atau ada pandangan lain yang mengatakan tidak gitu ya. Ala kulli hal, ini juga sebagai ya, pengayaan wawasan kita, tambahan ilmu ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Adi juga. Ya, maka nanti dari referensi yang lain, kalaupun antum juga ada ya silahkan disampaikan, kita diskusi. Ini hanya sekadar pemantik saja,
supaya ada yang kita baca. Nah, nanti penjabarannya kita diskusikan lebih lanjut lagi. Terakhir kalau tidak salah sampai di halaman 219. 219. Tentang niat ya. Atau kemarin sudah takbir, Pak? Nah, sudah takbiratul ihram sekarang, Ustaz? Sudah takbiratul ihram. Oke. Nah, takbiratul ihram. Nah, di sini oke. Berarti halaman 221. Ya. Di sini footnote-nya cukup panjang. Kalau kita perhatikan, beliau banyak sekali mengkritik masalah pelafalan niat. Nanti kita coba membaca ya, kemudian kita bandingkan dengan ada beberapa referensi yang mungkin nanti saya sampaikan. Ya, kok record? Sorry, kepencet. Kita lihat sini aja, kamera tak mati. Sorry. Bentar, kepencet. Oke. Ya. Takbiratul ihram. Saya mungkin mulai ya. Nanti seperti biasa, nanti kita akan lanjutkan secara bergiliran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rukun yang pertama dalam salat adalah niat. Sudah disampaikan. Artinya rukun ini berarti sesuatu yang ada di dalam gerakan salat atau di dalam inti salat gitu ya. Yang itu kalau tidak dilakukan maka dia membatalkan salat atau salat yang tidak sah. Itu bedanya antara rukun dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang mempengaruhi sahnya salat tapi di luar salat. Seperti syarat sahnya salat berwudu. Nah, wudu ini kan di luar salat. Tapi kalau orang salat tidak pakai wudu atau tidak bersuci maka dia tidak sah salatnya. Artinya sama-sama mempengaruhi sahnya salat. Tetapi kalau rukun ada dalam salat itu, ada dalam ibadahnya, baik itu lafal maupun gerakan. Sementara kalau syarat itu di luar salat. Seperti di antara syarat sahnya salat harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci tempat, ya, suci pakaian, gitu ya. Artinya itu kan bukan bagian dari salat. Masuknya waktu salat itu syarat sahnya salat. Orang salat asar belum masuk waktu asar kan tidak sah. Nah, tetapi itu kan bukan bagian dari salat. Itu bedanya antara rukun dengan syaratnya. Nah, di antara rukun salat adalah niat. Artinya niat itu sudah masuk bagian dari salat. Kemudian setelah itu takbiratul ihram. Dalilnya thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan mengucapkan yastaftihu, ini memulai atau membuka ya. Membuka dari kata fataha. Miftah artinya kunci, sesuatu yang digunakan untuk membuka. Rasulullah membuka atau memulai salat dengan mengucapkan Allahu akbar. Ini footnote-nya saya baca sedikit. Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengatakan ini di hadis sebelumnya ya, bahwasanya niat itu merupakan bagian inti juga dalam sholat. Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum takbiratul ihram. Misalnya beliau tidak melafalkan niat, tidak seperti yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan saya berniat mendirikan sholat. Nah ini pendapatnya disampaikan oleh Syekh Albani menyebut jumlah rakaat dan lain sebagainya. Yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan yang bid'ah. Ini lagi ya. Kemarin apa yang kita dapatkan itu? Yang bid'ah itu ya. Mungkin masih ada yang ingat yang pertemuan sebelumnya itu. Mimbar, Ustaz. Ya, oh ya, mimbar. Mimbar ya, mimbar jika dikatakan bid'ahnya kan. Artinya kita baca saja. Jadi Ustaz, saya ngeliatnya gini apa? Saya kan sudah mungkin berapa tahun terakhir, 3 tahun, 4 tahun terakhir ini kan memang sangat kental pembahasan saya mengenai Salafi, Maturidi dan Athari atau Asy'ari kan. Memang kalau saya lihat memang ulama-ulama kita terutama dari Salaf ini kan dia ada dua pendekatan akidahnya ya, yang suka berbeda dengan Asy'ari dan Maturidi, sama gerakannya. Jadi dari sisi akidah sama dari sisi gerakan, yang movementnya ini lebih dekat ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
rahimahullah. Jadi lebih dekat ke sana. Jadi terlalu apa namanya ya, gampang membid'ahkan dan gampang mengkafirkan. Jadi memang gerakannya ke arah situ. Dan kalau kajian secara politik sampai ke Khawarij dan seterusnya, memang saya lihat memang trennya seperti itu. Ya, nah ini adalah salah satu ya, beliau ini Syekh Albani ini kan salah satu ulama rujukan bagi mereka ya. Iya, ulama rujukan. Tapi tidak apa-apa kita. Syekh Abdul bin Bas itu. Ya, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin itu kan. Ya, Tapi antar mereka pun terjadi beberapa perbedaan pendapat yang kadang-kadang memang kalau saya ukur itu yang paling agak keras itu memang Syekh Albani. Karena kalau Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin ini kajian mereka berawal dari kajian fikih. Kalau Syekh Albani ini kajian dia itu memang dari hadis. Kalau ahli hadis itu memang lebih mudah dia untuk memvonis, ya kan. Kalau kajian, kalau orang apa namanya keluarnya dari fikih, maka itu dia lebih leluasa, lebih luas. Karena dalam ilmu fikih itu, dalam pendapat fikih itu pasti ada perbedaan pendapat itu. Ya, sehingga kalau saya baca ini pendapat Syekh Albani, pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas, atau pendapat Syekh Utsaimin itu lebih yang paling lebih ringan, itu paling luas itu Syekh Abdul Aziz bin Bas. Nah, agak ininya Syekh Utsaimin agak keras lagi itu ya. Agak utama ya. Nah, Syekh Albani. Tapi mungkin ini dari sisi ininya Ustadz ya, kalau Ustadz pergi ke toko Gramedia, saya terakhir ke Gramedia atau ke toko-toko buku Islam. Jadi kalau kita buka buku-buku yang mengenai Islam, insya Allah yang ini ya, yang benar ya, itu setiap hadisnya Ustadz perhatikanlah pasti ada kata-kata Syekh Al-Albani yang bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Disahihkan. Jadi sebenarnya subhanallah, salah satu berkahnya Syekh Al-Albani ini itu kajian dia terhadap hadis itu. Jadi setiap membaca hadis, ada Al-Albani, ada Al-Albani, Al-Albani. Jadi banyak nama dia. Jadi udah hampir-hampir kayak mau belum nyampe ke level Bukhari gitu. Tapi istilahnya nama dia tuh hampir ada di setiap buku sekarang. Terutama yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh itu salah satu ininya dia keberhasilan dia, ya kontribusi rahimullah. Ya. Beliau ini memang, nah tadi kemarin sudah pernah kita singgung ya, beliau ini kan lahir dari kajian hadis, spesialisasinya di ilmu hadis. Tapi ketika beliau masuk ke dalam ranah fikih, makanya agak seperti ini, agak pendapatnya itu agak mudah untuk tadi ya. Tapi kalau dalam sisi hadis, dari keilmuan hadis memang ya diakui kepakarannya. Artinya beliau itu mengkaji kitab-kitab hadis itu, kemudian diteliti, takhrij namanya. Kami dulu ketika di Al-Azhar itu diantara ilmu yang sangat susah untuk dipelajari dan juga untuk dikuasai, takhrij hadis. Jadi hadis tertentu nggak ada periwayatnya siapa, kita nyari di buku mana, perawinya siapa, kemudian siapa saja orang yang meriwayatkan itu minta ampun. Satu hadis itu kadang-kadang bisa setengah jam, 1 jam, belum tentu selesai kita nyari ya. Dan ada prakteknya juga. Nah itu biasanya yang dihindari kawan-kawan, agak susah. Nah Syekh Albani ini termasuk ya hebat dalam hal itu, karena beliau itu meluangkan waktu sedemikian rupa untuk meneliti hadis-hadis tadi. Jadi hadis rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, karena Abu Dawud tidak mensyaratkan suatu hadis itu sahih atau enggak, sehingga dicek oleh beliau. Oh ini siapa perawinya, ini seperti apa. Oh ini tidak kuat, ini kuat dan sebagainya. Tetapi selain Syekh Albani, juga banyak ulama lain yang melakukan kajian serupa. Artinya kajian yang sama dengan yang beliau lakukan. Maka ketika suatu hadis disahihkan oleh Syekh Albani, belum tentu hadis itu kemudian secara mutlak hadis itu sahih. Bisa jadi hadis itu dhaif menurut ulama yang lain. Ya, cuman memang nggak seterkenal Syekh Albani ya, karena memang beliau ini ya punya beberapa murid, yang muridnya itu banyak menerjemahkan buku-buku bahasa Arab. Itu yang membuat banyak dikenal di Indonesia. Sementara buku-buku yang lain itu nggak banyak yang
diterjemahkan sehingga nggak dikenal ya oleh masyarakat kita. Nah, atau sesuatu yang didhaifkan, ya, dilemahkan oleh Syekh Albani, belum tentu hadis itu secara mutlak hadis itu lemah. Karena menurut sebagian ulama yang lain bisa jadi hadis itu sahih ya. Sama juga seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari belum tentu sahih menurut Imam Muslim. Kalau hadis itu yang disahihkan oleh Imam Muslim belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Makanya kenapa Imam Muslim membuat buku sendiri Sahih Muslim. Karena ada beberapa hadis yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang menurut Imam Muslim sahih, sehingga dimasukkan ke dalam bukunya. Maka penilaian hadis ini sangat subjektif ya. Walaupun tetap ada nilai objektivitasnya karena berdasarkan kajian ilmu rijal, kajian biografi para perawi. Tetapi tadi ya, menilai itu ya sangat subjektif berdasarkan dengan kajian ulama tertentu. Karena kriteria-kriteria yang ditetapkan juga beda. Kriteria Imam Bukhari dengan Imam Muslim beda. Imam Bukhari itu mensyaratkan seseorang harus bertemu antara satu perawi kepada tingkat atasnya, dia harus bertemu. Nggak cukup dengan semasa. Artinya orang ini secara tahun kehidupannya itu dia kemungkinan pernah bertemu karena memang semasa. Itu kalau Imam Muslim sudah dianggap sahih. Tapi kalau Imam Bukhari harus ada pertemuan antara kedua itu. Ya, kan? Artinya orang ini lahir tahun 90, kemudian meninggal lahir tahun 70 lah, lahir tahun 70, meninggal tahun 2020, ya kan. Nah, kemudian perawi setelahnya itu dia lahirnya tahun 80, kemudian meninggalnya tahun 2030. Berarti kan ada kemungkinan untuk bertemu itu sangat panjang. Nah, itu oleh Imam Muslim sudah masuk. Tapi kalau Imam Bukhari harus ada perjumpaan. Oh, sama-sama satu kampung. Itu sama di Mekah atau di Madinah, oh sama-sama di Indonesia gitu. Tapi kalau seumpamanya tidak ada kemungkinan untuk itu, nanti hadisnya berbeda. Suatu buku tentang hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani yang sebenarnya sahih, atau sebaliknya hadis-hadis sahih yang sebenarnya dhaif. Bahkan ada satu buku kalau saya tidak salah ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu beliau menemukan ada sekitar 300 sekian hadis yang oleh Syekh Albani itu dalam satu buku dianggap sahih, di buku yang lain dianggap dhaif. Jadi di buku ini di takhrij Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ternyata di buku dia yang lain yang menganggap buku itu hadis itu dhaif. Itu ada sekitar 300-an sekian. Wallahu a'lam ala kulli hal, usaha beliau sebagai orang yang hadisnya sahih. Tapi tadi jangan dijadikan sebagai patokan mutlak seakan-akan apa yang disahihkan oleh Syekh Albani itu kemudian sudah menjadi sahih menurut semua ulama. Nah, ada satu lagi yang berlebihan oleh sebagian ulama, dikatakan terlalu berlebihan, yang kadang-kadang berlebihan ini murid-muridnya. Jadi sesuatu yang sudah disahihkan oleh Syekh, kitab yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu nggak perlu lagi ditulis disahihkan oleh Albani itu. Jadi ada hadis riwayat Bukhari disahihkan oleh Albani. Nah, ini oleh sebagian ulama hadis dikatakan tidak beradab. Karena sudah, kalau Imam Bukhari sudah memasukkan dalam sahihnya nggak usah dinilai. Karena ulama dari ujung timur, ujung barat itu sudah menilai hadis ini sahih, ya kan. Seakan-akan gitu loh. Ya, ada hadis yang lain yang dhaif gitu. Padahal Imam Bukhari sudah mensyariatkan. Beda dengan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, beliau hanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau. Kemudian nanti biarlah ulama yang lain yang meneliti lagi. Apalagi Ibn Majah ya. Ibn Majah memang ngumpulinnya yang dhaif. Ya, hadis Ibnu Majah. Jadi ada 6 yang populer itu.
Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, kemudian Ibnu Majah. Kutub Sittah. Oke, nah di sini disebutkan ya, Syekh Albani mengatakan yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan bid'ah. Maka ulama sepakat hal itu tidak ada sandaran dari as-sunnah. Ini yang perlu juga jadi catatan. Karena untuk mengatakan ulama sepakat itu nggak bisa semudah itu. Imam Ahmad itu pernah mengatakan, jangan mudah-mudah mengatakan ulama sepakat. Tapi katakanlah saya tidak tahu ulama lain menyelisihi. Gitu. Karena bisa jadi kita mengatakan ulama sepakat, ternyata ada ulama 1-2 di bukunya yang tidak kita ketahui yang mengatakan pendapat yang berbeda. Maka Imam Ahmad jarang sekali mengatakan pendapat ini disepakati. Ya. Karena boleh jadi kita tidak tahu ada ulama lain yang menyelisih. Maka beliau mengatakan jangan mudah mengatakan ulama sepakat, tapi katakan saya tidak tahu ulama yang menyelisihi dalam hal ini ya begitu. Nah, ini beliau mengatakan ulama sepakat tidak ada sandarnya dan tidak ada satupun kabar pun dari salah seorang sahabat dan tidak ada seorang tabi'in dari imam yang 4 yang menganggap hal ini sebagai suatu kebaikan. Ini juga perkara ini juga tidak betul. Saya sampaikan ini saya coba kasih referensi yang lain ya. Ini ada fikih menurut pandangan 4 mazhab. Saya ganti sebentar ya Pak Adi screen-nya. Iya Pak. Mana Pak Adi? Pak Adi mana? Kok sembunyi-sembunyi? Nah, di sini. Melafalkan niat. Ini bukunya Fikih 4 Mazhab. Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah. Penulisnya namanya Syekh Al-Jaziri. Melafalkan niat. Niat yang terbersih dalam hati untuk melaksanakan sholat juga agar dilafalkan dengan lisan, karena dengan melafalkannya dapat menggerakkan hati untuk meniatkan hal serupa. Apabila seorang berkeinginan di dalam hatinya untuk melakukan sholat zuhur, namun lisannya lebih dulu mengucapkan nawaitu usholil asro, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan niat tersebut. Artinya ulama semua sepakat niat itu sebenarnya tempatnya dalam hati. Cuman bagaimana kalau melafalkan? Nah, ini ya. Bagaimana kalau melafalkan? Sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk menguatkan yang dalam hati. Sehingga kalau ada perbedaan antara hati dengan lisan, maka yang diikuti adalah hati. Orang niat sholat zuhur, tapi lafalnya saya niat sholat asar, maka tetap sah sholat zuhurnya. Karena yang dihitung adalah hati. Sementara kebalikan, orang niat sholat asar seumpamanya, tetapi kemudian dia mengatakan usoli fardhu zuhri, niat sholat zuhur, tapi sebenarnya dia sholat asar, ya kan? Dalam hatinya itu niat sholat zuhur, tapi kemudian dia sholat asar, maka dari yang diikuti adalah hati. Maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan niat tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa yang paling penting adalah niat di dalam hati, sedangkan pelafalan niat bukanlah sebuah niat, melainkan hanya sebagai motor penggerak hati saja. Oleh karenanya, kesalahan pada lisan tidak berpengaruh selama niat di dalam hati dilakukan dengan benar. Hal ini disepakati oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Artinya, mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal yang dipakai oleh orang-orang Saudi itu tidak mempermasalahkan melafalkan niat sebenarnya. Tidak mempermasalahkan ya, walaupun tetap ulama sepakat bahwasanya tempatnya itu dalam hati. Gitu. Tapi ini, jadi mereka sepakat kalau ada orang melafalkan niat itu tidak masalah. Dan kalau semuanya lafalnya salah, sementara dalam hatinya benar, maka dianggap itu benar. Orang niatnya sholat subuh, kemudian asar, nah, maka tetap dianggap tidak disyariatkan. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, tidak disyariatkan dalam pelaksanaan sholat, kecuali jika pelaksanaan sholat adalah seorang yang peragu hatinya, tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada orang yang ya was-was gitu ya, yang ragu-ragu, itu dia dibolehkan. Ini peragu hatinya tuh. Bahkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelafalan niat dengan lisan adalah bid'ah, namun ada baiknya bagi peragu. Jadi beliau mengatakan bid'ah, tapi kalau bagi peragu baik untuk melakukannya. Kalau bahasa Arabnya, coba nanti saya ini kan share lagi ya. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa pelafalan niat bagi para peragu berlaku
pelafalan itu dianjurkan. Artinya kalau orang tidak ragu, biasa dia, tapi dia melafalkan niat itu, dianggap itu menyelisihi yang utama. Karena lebih utamanya, lebih baik dia nggak melafalkan niat. Tapi kalau dia melafalkan niat, maka dia telah meninggalkan keutamaan, tapi nggak berdosa dan tidak mempengaruhi sholatnya. Tapi kalau bagi peragu, maka justru dianjurkan mazhab Maliki. Nah, bagi mazhab Abu Hanifah, kalau dia nggak peragu dia melakukan, maka dia nggak bid'ah. Tapi kalau dia peragu, dia melakukannya, itu tidak masalah, itu baik gitu. Ya ini pendapat Imam Mazhab. Jadi ketika dikatakan ulama sepakat bahwasanya atau kan dikatakan bid'ah ya. Ya, ini pandangan beliau Syekh Albani. Nah, saya berikan referensi lain supaya ya untuk pengayaan wawasan ya. Artinya dalam kitab-kitab fikih hal itu sudah dibahas dengan lebih lebih luas gitu ya, lebih beragam pandangannya. Oke. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Masih ini ya, masih. Saya stop ya, Pak Adi. Silakan Ustaz. Oke. Dari yang tadi. Iya. Ya, kembali kepada yang tadi, yang punya antum. Oke. Nah, di situ kan disampaikan ya. Jadi semua ulama sepakat, jadi mana tadi? Nah, yang mana kesemuanya itu bid'ah, para ulama sepakat, ada senada dan tidak senada, dan tidak ada satupun kabar diriwayatkan dari salah seorang sahabat, ulama tabi'in atau imam yang 4 yang menganggap hal itu sebagai kebaikan. Nah ini kan, padahal tadi Imam Abu Hanifah mengatakan baik bagi orang peragu, gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan kalau seumpamanya melafalkan untuk menguatkan dalam hati, walaupun dia bukan peragu, tapi untuk menguatkan dalam hati dibolehkan. Oke, nah apa sih dalil mereka? Yang pertama, ini saya ini kan, ya mohon maaf saya share lagi Pak Adi ya. Oke, ini untuk sekali lagi untuk pengayaan wawasan ya. Orang yang melafalkan itu kira-kira dalilnya apa sih? Oke, nah ini buku judulnya Sifat Salat Nabi menurut Mazhab Syafi'i. Ya. Ketika seorang sholat diperbolehkan untuk melafalkan niat sholat sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Adapun dalam mazhab Syafi'i masalah melafalkan niat hukumnya sunnah saja bukan wajib. Ini juga kesalahan sebagian kita yang seakan-akan itu mewajibkan melafalkan niat. Sehingga di sebagian masjid itu harus dikeraskan gitu kalau imamnya mau sholat itu. Usolli fardhu. Karena ya seakan-akan menunjukkan bahwasanya dia itu melafalkan niat. Nah, kalau ada seumpamanya imam baru gitu, sholat tapi tidak melafalkan itu, nah itu nanti makmumnya sudah gerundel gitu. Makmumnya sudah ini melafalkan niat apa enggak, atau ragu sholatnya sah apa enggak gitu ya. Jadi itu sunnah saja bukan wajib. Artinya jika tidak melafalkannya juga tidak apa-apa. Sebab yang paling penting dan wajib dilakukan justru adalah niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Melafalkan niat biasanya dengan menggunakan redaksi usholi fardhu subhi dan lain sebagainya. Dalam masalah melafalkan niat, mazhab Syafi'i menggunakan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis yang sangat populer mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat ya. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Loh, tapi kan ini dalilnya bukan dalil melafalkan, ini kan dalilnya niat. Nah, di sini. Wajhul istidlal artinya cara mendalilkannya adalah dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan apakah niat itu harus dilafalkan atau tidak. Artinya kedua-duanya dibolehkan. Terus nggak mengatakan sesungguhnya amal itu dengan niat di dalam hati gitu ya. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Nggak disebutkan niat itu dikeraskan atau tidak dikeraskan. Sehingga ya karena nggak ada pengkhususan atau nggak ada pembatasan, ya boleh-boleh saja gitu. Ini wajhul istidlal, artinya cara menyimpulkan satu hukum dari dalil. Dan juga kias kepada niat ibadah haji. Boleh tidak melafalkan niat? Ternyata ada juga kok ibadah itu yang lafalnya niatnya dilafalkan atau dikeraskan. Seperti haji. Ya kan? Haji kan labbaik Allah hajjan.
Labbaikallah umratan. Nah itu orang kan ketika niat haji kan melafalkan labbaikallahu umratan, labbaikallah hajjan, ya kan? Artinya orang melafalkan, berarti ada kok ibadah itu yang dilafalkan niatnya, begitu. Nah, kalau semuanya dikatakan niat itu hanya dalam hati, ini kan, tapi kenapa kok Rasulullah melafalkan niat ketika ibadah haji atau umroh? Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah SAW juga pernah melafalkan niat ketika puasa sunnah. Jadi walaupun ya lafal niatnya itu kan usolli fardholin atau nawaitu somogatin, itu kan pelafalan redaksi itu kan buatan ulama. Tapi bosnya melafalkannya itu kan ya tergantung. Ya, mau lafalnya seperti apa gitu kan. Cuman ulama memudahkan sehingga mereka bikin redaksi nawaitu saubagadin atau usolli fardhal maghrib dan lain sebagainya. Kalau semuanya saya niat salat, ya sudah selesai juga. Nggak harus gitu kan. Nah, Rasulullah itu pernah meniatkan dengan melafalkan puasa. Jadi satu kali Rasulullah pulang dari masjid, Rasulullah tanya kepada Aisyah, ada nggak yang bisa kita makan? Bisa saya makan gitu. Aisyah mengatakan kita tidak punya apa-apa Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Nah, itu kan berarti Rasulullah melafalkan niat ketika itu bosnya beliau puasa. Kalau niat harus dalam hati, ya nggak boleh benar-benar nggak boleh dengan dilafalkan, maka ya sudah Rasulullah diam saja kan. Ya sudah kalau begitu dalam hati aja niat puasa. Tapi Rasulullah melakukan idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Nah dari sejak itulah kemudian Rasulullah puasa. Rasulullah meniatkan dengan lafal itu. Nah ini yang dijadikan dalil oleh kalangan ulama yang tadi ya mensunahkan atau mengatakan boleh atau mengatakan baik melafalkan niat. Yang pertama innamal a'malu binniyat, itu tidak disebutkan niat itu apakah harus dalam hati atau dilafalkan. Karena nggak ada pengkhususan, nggak ada pembatasan, maka dua-duanya boleh. Yang kedua, ternyata dalam sebagian ibadah juga ada niat yang dilafalkan, seperti ibadah haji atau ibadah umroh. Maka kalau haji dan umroh boleh, kenapa sholat tidak boleh? Sama-sama ibadah gitu ya. Ini dalil qiyasnya menurut mereka. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga pernah melafalkan niat puasa sunnah ketika tidak mendapati makanan di rumah beliau. Nah ini kita terima atau tidak kita terima, ya itulah pendapat bagi kalangan yang mengatakan kebolehan atau baiknya melafalkan niat. Oke, saya stop. Kembali ke laptopnya Pak Adi. Ya. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Ar-Rafi'i dalam Syarah Wajid mengatakan, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan maksud Syafi'i bukan menjadikan pengucapan niat dengan lisan sebagai sesuatu yang dipegang, melainkan yang beliau maksudkan adalah takbiratul ihram. Karena sholat sudah berlangsung jika mengucapkan takbiratul ihram. Demikian halnya pada haji. Seorang dianggap telah melakukan ihram walaupun tanpa melafalkan niat. Ya memang betul. Tanpa mengucapkan juga, ya sah juga. Orang nggak mengucapkan labbaikallaha umratan. Ya, itu dia sah kalau dia niat haji. Tapi pelafalannya itu kan ada gitu. Maka tadi ada yang mengkiaskan dengan itu. Dalam Al-Muhadzab disampaikan bahwasanya meniatkan dalam hati telah dilafalkan dengan lisan, dan itu bukan pendapat yang benar karena ini adalah kehendak yang muncul di dalam hati. Ini saya agak ragu penerjemahannya, tapi saya belum mendapatkan teks asli dari dari kitab Al-Muhadzab ini ya. Karena ini kitabnya orang-orang mazhab Syafi'i. Oke, kalau orang-orang mazhab Syafi'i kan banyak mengamalkan itu, kok malah dikatakan pendapat yang ini bukan pendapat yang benar ya kan. Tapi Allah alam lah, ini yang disampaikan oleh Syekh Albani. Oke, nah selanjutnya itu tambahan-tambahan saja. Kemudian beliau mengatakan ini perkara baru itu bid'ah itu di neraka dan lain sebagainya. Ini ya di terakhir ini kan sampaikan, barang siapa yang mengadakan dalam perkara agama kami sesuatu yang bukan berasal dari agama itu sendiri, maka yang diadakan itu adalah perbuatan tertolak. Artinya seakan-akan dengan itu salat jadi tertolak, jadi salatnya ya nggak diterima oleh Allah dan lain sebagainya. Allah alam. Nah mohon maaf, inilah yang kadang-kadang kalau sebagian kawan kita membaca buku ini tanpa didiskusikan seperti kita, atau tanpa ada yang menjelaskan lebih lanjut, dipahami secara mentah-mentah, maka kemudian itu akhirnya menganggap tadi pelafalannya dan lain sebagainya itu benar-benar tertolak,
akhirnya nggak diterima ibadahnya, ya sudah. Ya, kalau semuanya kita kan di sini, ya alhamdulillah kan diskusi apa sih alasannya orang yang nggak melafalkan atau yang melafalkan. Tapi kalau semuanya baca sendiri, ya kan, nah kan bisa jadi dengan pendapat terutama yang di halaman 223 ini, wah ini agak ngeri kan. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara agama suatu yang ini, jadi seakan-akan dibuat apa ya? Ya kita diatur gitu jalan pikiran gitu. Jadi melafalkan niat itu tidak ada contohnya, kayak gini gitu. Kemudian tidak ada contohnya, tertolak. Jadi ada kayak ilmu logika itu apa namanya? Ada premis atau apa gitu. Langsung kesimpulannya berarti sholat yang melafalkan berarti tertolak. Nah ini agak bahaya kalau semuanya dipahami secara gitu ya, secara simpel seperti itu. Saya halal Ya. Ustaz, Ya silakan. dikit mungkin ya. Mencoba untuk memahami yang dimaksud mengada-ngada di sini, mungkin ya yang dimaksud oleh Syekh Albani ini adalah ketika pengucapan niat itu menjadi suatu yang harus. Padahal niat itu kan dalam hati. Diucapkan, tidak diucapkan sebenarnya boleh. Tapi ketika diucapkan itu harus dengan lafaz seperti itu, itulah mungkin yang akhirnya dianggap mengada-ngada. Enggak, ini apa? Itu konteks Pak Adi. Coba baca satu paragraf, dua paragraf sebelumnya. Dia kontekstual kok. Dia jadi itu tuh seakan catatan kaki. Banyak orang melakukan seperti ini baru diingatin ini bid'ah loh gitu. Ya. Ya, maksudnya dalam hal niat ini, niat mengucapkan ini, apa diucapkan artinya apakah kalau nanti misalkan nih, kan biasanya sekarang yang sering di ini kan niat itu harus lafaznya adalah usolli fardu dan seterusnya gitu ya. Boleh nggak misalkan tidak usoli gitu? Ya, nawaitu sholat gitu. Ya, saya niat sholat. Bahasa Indonesia misalnya saya niat sholat duhur dengan padahal udah bangun-bangun pagi-pagi, udah ini ngambil wudhu, pakai sarung. Ya, untuk menguatkan tadi kan, menguatkan hatinya, aku benar-benar niat ya gitu. Tadi bukan dengan usoli, dengan bahasa Indonesia. Dengan redaksi lain gitu ya. Oke, maksud gini, saya tangkap maksudnya Pak Adi. Mungkin maksud Pak Adi itu mungkin yang dibid'ahkan itu kalau redaksi harus begitu gitu ya. Ya, begitu. Mungkin ketika harus kalau redaksinya beda berarti nggak masalah gitu. Kalau sepanjang tidak ada sebuah pemahaman keharusan niat itu dilafalkan dengan narasi tertentu, silahkan aja gitu, mungkin boleh-boleh aja karena niat itu dalam hati. Tapi ketika ada satu penetapan dari siapa ustadz atau apa misalkan niatnya harus begini loh, kalau niatnya usolinya nggak benar nggak sah sholatnya. Nah itu adanya di situ, mungkin itu yang perlu mau ditegaskan gitu kali ya. Ya. Kalau yang saya tangkap enggak sih. Bukan. Jadi beliau ini membid'ahkan semua lafal yang disampaikan. Artinya pokoknya kalau melafalkan niat itu dianggap bid'ah semuanya. Karena dikatakan di sini seperti kan, berarti kan di halaman keberapa? Di halaman 221 itu kan, yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan tidak seperti yang banyak diucapkan oleh orang kan, saya berniat kan. Misalnya beliau tidak melafalkan niat tidak seperti yang banyak dan seterusnya, yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan kita. Kalau yang saya tangkap memang beliau ini membedakan semua pelafalan, baik pelafalan redaksi yang biasa banyak dihafal atau dengan redaksi yang lainnya gitu. Ya, dengan redaksi yang saya berniat atau ya kan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya kita tengah-tengah saja, niat pada hakikatnya dalam hati. Semua ulama sepakat bahwasanya niat itu ada dalam hati. Artinya keinginan hati kan niat itu.
Nah, masalah dilafalkan atau tidak, nah, itu tadi terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau orang melafalkan tapi hatinya kosong, ya tidak sah juga sholatnya. Tadi kan, kalau orang seumpamanya niatnya sudah benar ditancapkan, tapi tidak dilafalkan juga sah. Gitu. Maka di situ aja. Nah, kita seumpamanya yang biasa melafalkan, tidak usah terpaku kepada redaksi pertama, tadi disampaikan Pak Adi ya. Kemudian yang kedua, jangan terpaku pada harus melafalkan. Karena kalau tidak melafalkan pun itu tetap sah selama niat itu masih ada dalam hati, sudah ada dalam hati. Nah, redaksi juga boleh deh, ganti-ganti. Maka nawaitu as-shalah sebenarnya. Nawaitu sholatal maghrib. Boleh tak? Boleh. Dan biasanya usolli fardhul maghrib. Saya, kalau usolli itu maksudnya saya akan sholat. Kalau secara bahasa Arab ya, usolli fardhul maghrib, saya akan sholat maghrib. Kan nggak ada kata niatnya. Kalau misalnya diganti dari saya, nawaitu sholatal maghrib, ya boleh saja. Seperti nawaitu shauma qadin. Kalau seumpamanya diganti, bukan nawaitu shauma qadin, asumu Ramadan, ya kan? Ya, sih boleh saja asum. Ya, gitu ya. Nah, artinya di situ kita yang terbiasa melafalkan nggak usah terlalu tadi ya dalam tanda petik mungkin fanatik gitu. Sampai kalau ngelihat orang nggak melafalkan atau imam tuh nggak terdengar, biasanya makmum itu agak ekstrimnya begitu. Kalau imam tuh nggak terdengar melafalkan, maka mereka ragu ini imamnya ini atau tidak. Ada niat nggak nih? Atau ada sebagian yang sampai ketinggalan hanya gara-gara usolli kan, akhirnya dia ketinggalan Al-Fatihah, bahkan sampai ya mohon maaf kadang-kadang ketinggalan rokaat hanya karena tadi ya ingin usolli kan ada sebagian yang mungkin antum juga pernah menemukan kan, akhirnya sudah waladhdallin udah amin dia masih usolli kan. Nah itu kan terlalu berlebihan. Jadi kita slow saja, kita pertengahan saja. Kalau mau melafalkan monggo, nggak melafalkan juga insya Allah sah. Yang penting hatinya ada niat kan. Bukan tiba-tiba Allahu Akbar, habis itu sholat apa saya ini ya? Ini kan repot. Orang datang ke masjid kemudian Allah Akbar 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid apa sholat qabliyah subuh? Sebenarnya antum kan. Pagi-pagi kan datang ke masjid, Allahu Akbar kan. Tapi kemudian ini niat sholat tahiyatul masjid apa sholat qabliyah subuh? Ya kan itu sama-sama 2 rakaat. Nah itu seperti itu yang kadang-kadang orang itu mungkin perlu melafalkannya. Oh ini sholat tahiyatul masjid. Oh ini sholat qabliyah subuh. Atau dua-duanya sholat niat qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid boleh dah? Insya Allah boleh. Karena dua waktu yang bersamaan ya. Sebagaimana antum kalau seumpamanya hari Arafah di hari Senin, maka bisa diniatkan dua, niat puasa Arafah dengan niat puasa Senin Kamis. Karena bisa dilakukan secara bersamaan. Kecuali kalau enggak gitu ya. Artinya antum sudah duduk lama duduk di masjid, habis itu bangkit baru niat sholat tahiyatul masjid dengan qabliyah subuh ya tidak bisa. Karena sudah hilang waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Ya artinya itu ya yang kita perlu, kalau ada yang memperdebatkan masalah niat, kuncinya di situ Ustadz ya. Kita sebagai ini. Jadi kalau yang mau melafalkan niat silahkan, tapi tidak harus terpaku harus seperti itu lafaz. Betul. Kalau yang nggak mau melafazkan silahkan, karena niat itu dalam hati gitu ya Ustadz ya. Ya. Tapi tetap harus niat. Tetap harus niat. Jangan sampai tadi ya kita ada sholat terus kita sholat apa? Nah ini kan ya pernah nggak? Saya sendiri pernah. Gitu. Terutama subuh itu karena kadang-kadang dua kan sama-sama 2. Kebiasaan ya, refleks aja. Ya refleks kita tiba-tiba sholat tapi habis itu iya saya belum duduk kan. Dan ini juga waktunya qabliyah subuh. Gitu. Kadang-kadang kita perlu berdiri sebentar ya untuk menetapkan dalam hati lah istilahnya kan. Ya untuk kita sholat qabliyah subuh gitu, atau tahiyatul masjid. Atau sebagian kita mungkin mau sholat hajat ya kan di waktu itu kan bisa. Atau mau sholat sunnah wudhu semuanya kan, orang habis wudhu ya kan itu bisa 3 sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh, bisa jadi gak sholat istikharah, bisa sholat hajat.
Wallahu Kalau a'lam. Satu kalau lagi, saya punya, silakan Pak Didi dulu. Iya kan Pak Didik? nah, saya punya apa sendiri. Saya agak mix gitu ya, karena bagi saya melafazkan niat bagi saya bid'ah, tapi saya menerima orang lain kalau mau melakukannya berdasarkan pemahaman dia terhadap agama. Asal dia lakukan yang the best. Jadi saya membid'ahkan diri saya kalau itu saya lakukan, tapi kalau orang lain melakukan terserah kalau memang pemahaman dia terhadap agama dan dia lakukan yang the best. Ya, berarti antum ngikut mazhab Abu Hanifah. Tadi kan itu ya, Abu Hanifah membid'ahkan. Tapi bagi orang yang tadi ya silahkan. Enggak, untuk saya bid'ahkan. Tapi kalau orang mau jalan, ya karena memang pengetahuannya seperti itu, silahkan gitu. Intinya di situ ya. Jadi memang kita secara pribadi kan pasti memilih di antara beberapa pendapat. Nah, cuman kalau kawan kita memilih pendapat yang berbeda ini kita tidak perlu Nggak perlu ganti masjid. Ya, nggak perlu ganti masjid. Karena ada orang yang suka kopi, kita suka teh, ya nggak usah maksa orang suka teh. Sama-sama minum kan, selama minuman itu masih minuman yang halal. Ada satu pertanyaan, jadi satu pertanyaan nih. Rasulullah kan kalau sholat itu kan 5 waktu dan sepanjang sering dilakukan oleh Rasulullah ya. Pernah nggak gitu ya? Nggak pernah sekalipun. Nggak pernah. Saya udah lama belajar itu. Nggak pernah. Nggak tahu kalau saya pernah nemuin. Nggak pernah sekalipun Rasul mengumpulkan usolli. Contohnya itu kan di ibadah yang lain. Di puasa, di haji. Iya. Kalau di sholat, pernah nggak? Atau ini kan haji itu kan kata Rasulullah, ambillah haji dariku, dan Rasulullah tuh naik haji cuma sekali, maka Rasulullah ingin nunjukkan spesifik. Kalau sholat sepanjang Rasulullah hidup berapa kali sholat, belum pernah sekali, tidak ada satu hadis pun. Sekarang kita udah bisa ngomong gitu karena semua hadis udah ada online ya, udah ada ininya, jadi udah terkumpul semua, nggak karena lagi ada tiba-tiba hadis baru, karena udah ini semua. Tidak ada satu hadis pun yang menyebut bahwa Rasulullah menyebut usolli sebelum ini. Makanya saya bilang, saya membid'ahkan diri saya kalau saya melakukan itu. Jadi apa tadi Pak Adi? Oh ya itu yang disampaikan Pak Didi tadi. Maka memang tidak ada hadis yang Rasulullah melafalkan niat untuk sholat tadi ya. Cuman tadi masalahnya ada sebagian yang ketika tidak dilakukan Rasulullah itu apakah otomatis tidak boleh? Itulah maksudnya. Apakah yang tidak dilakukan Rasulullah itu otomatis tidak boleh? Sehingga ulama tadi, pendapat ulama mengatakan, ya kalau semuanya memang itu dimaksudkan untuk menguatkan dalam hati, boleh. Sama seperti tadi ya, anggaplah kita untuk sholat tapi untuk puasa kan Rasulullah pernah melafalkan. Idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Nah, berarti kan pernah dengan lafal yang redaksinya memang tadi redaksi niat ini nggak ditentukan. Nah itu sekarang lafaz ini saya itu bukan lafaz niat, itu kalimat informasi. Dia ngasih tahu kalau gitu saya puasa aja deh. Ya. Dia ngasih tahu ke Aisyah, bukan niat itu. Nah makanya itu tadi sama ketika seseorang melafalkan usolli fardhul maghrib atau apa. Itu kan redaksinya kan saya sholat, saya puasa. Nah redaksi itu nggak terpaku dengan itu. Redaksi itu kan nggak terpaku dengan tadi ya, saya niat, saya itu. Nah maka kenapa Rasulullah nggak diam aja gitu ketika puasa itu? Atau yang haji tadi ada lafalnya. Maka tadi dalam dalil kita itu kan selain Quran, hadis ada qiyas, ada ijma'. Bagi yang mengatakan tadi dia mengkiaskan karena ada sebagian ibadah yang membolehkan dilafalkan atau Rasulullah melafalkan gitu. Kemudian tidak ada pembatasan bahwasanya niat itu harus dilafalkan atau tidak dilafalkan. Ala kulli hal ya nanti kembali kepada masing-masing itu tadi ya, masing-masing kita. Maksud saya itu biar kita tidak mudah untuk mengatakan orang ini tidak punya dalil atau orang ini tidak punya alasan gitu kan.
Karena pasti ulama itu ketika menetapkan sesuatu dia punya alasan. Alasan kita terima atau tidak kita terima kembali kepada kita, karena Allah berikan kita akal juga untuk bisa berpikir ya. Dengan itu kita memilih. Maka sebagian lagi mengatakan tugas ulama itu memilih dalil, tugas orang awam itu memilih ulama, gitu saja. Karena kita tidak semua orang itu bisa memahami dalil. Kita sendiri kalau semuanya disuruh pretelin, kenapa kita sholat zuhur itu 4 rakaat? Kenapa kita sholat asar 3 rakaat? Banyak di antara kita tuh yang tidak tahu dalilnya. Ya tahu dalilnya. Ya mungkin kita bisa searching ya, tapi kan berarti baru tahu ketika kita mencari. Tapi selama ini kita melakukan tuh, kenapa sih antum sholat zuhur itu 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Pasti kalau di tempat itu mungkin tidak tahu dalilnya. Nah, baru setelah itu kemudian, nah karena kita sebagai orang awam itu memilih ulama. Kalau ulama memilih dalil, biasanya begitu. Kalau kita diberikan Allah kemampuan untuk bisa memilah-milih dalil, memahami dalil, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang bisa. Apalagi mohon maaf ya, orang yang mungkin secara keilmuan nggak seperti kita. Ada orang yang nggak paham bahasa Arab dan juga agak susah. Akhirnya, kenapa kamu sholat? Ya sudah, Ustadz saya sholat begitu. Gitu. Ustadz saya ngajarin begitu. Gitu. Dalilnya apa ya? Wallahu a'lam. Ala kulli hal begitu mungkin ya. Artinya supaya kita bisa lebih saling memahami bahwasanya ulama-ulama ketika menyampaikan suatu pendapat ada landasan, baik landasan dari Quran, dari hadis, dari qiyas maupun dari ijma'. Nah, yang disampaikan oleh yang saya sampaikan tadi itu kan ada qiyasnya. Qiyas itu berarti kan mengambil dari ibadah yang lain untuk satu perkara yang lain. Boleh nggak qiyas itu? Ada sebagian yang nggak membolehkan, tapi secara kenyataan mereka menggunakan. Sehingga Ibnu Hazm itu salah satu ulama zahiri, ulama yang ya pemahamannya terhadap teks itu benar-benar letterlek gitu. Tapi dalam banyak hal beliau juga membuat kias. Beliau nggak menerima kias, tapi kenyataan di lapangan mengkiaskan juga. Kita juga kalau nggak menggunakan kias juga kelepotan karena banyak masalah baru yang nggak ada dalil secara spesifik yang harus kita cari dari dalil yang dari masalah yang pernah ada, seperti khamar ya kan, narkoba, kemudian khamar ya, atau ya itulah narkoba dengan khamar lah yang banyak disampaikan. Kenapa ya? Karena dia sama-sama memabukkan, akhirnya diambil kesimpulan mabukkan. Dan banyak lain, seperti sekarang semuanya jualan online. Jualan online ini kan kita repot juga. Di zaman Rasulullah jualan itu ya berhadapan langsung gitu. Contohnya sekarang begini, kemarin saya juga sempat itu, nggak tahu sudah saya sampaikan atau belum ya, berjualan di masjid. Nah itu artinya kan ya tidak tahu juga kita dalilnya, karena kiasnya itu kemana, artinya ngambil hukumnya itu. Karena kalau dulu apa alasan Allah Rasulullah mengharamkan jualan di masjid? Karena mengganggu ibadah, bikin masjid gaduh, bikin masjid rame kan. Orang ya sini ya 1.000, ini 2.000, akhirnya nggak jadi ibadah. Tapi sekarang orang diem-diem aja, tinggal klik kan Tokopedia, tinggal klik, mungkin sambil dia habis sholat mundur ke belakang sedikit, bersih-bersih, nggak ada yang terganggu gitu. Kemudian juga kawin online, nikah online sekarang kan ada juga nikah online. Jadi artinya nikah online maksudnya saya. Ya, nikah online. Soalnya kalau ngomong gitu Pak Bambang udah senyum-senyum aja soalnya. Ya, mempelai satu di sana, mempelai di sini kan. Ya. Hantu mungkin. Wallah alam, itu mungkin Pak dia. Kali hal ya seperti itu. Kita lanjut Ustaz. Ya, boleh silakan. Udah ada yang nikah online Ustaz sama Ustaz? Maksudnya gimana Pak? Udah Ustaz udah ngeliat ada yang nikah online? Ada di Malaysia tuh kalau tidak salah. Ya. Teman saya di sini, ya, istrinya dari Pakistan karena belum bisa pandemik ini. Jadi kemarin saya tanya, baru nikah, gimana nikah pakai Zoom? Dan itu dikiaskan kepada Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Iya, ketika beliau ada di kok Habibah? Iya, Ummu Habibah.
binti Abu Sufyan ketika di apa namanya Najas di Ethiopia ya, di Habasyah. Ya. Nah, di Habasyah. Artinya itu. Ya walaupun nggak berhadapan kan ya. Tapi itu dibolehkan. Nah, itulah ya. Makanya tadi saya sampaikan ada sebagian ulama itu yang tidak menganggap kias sebagai dalil. Tapi ketika kenyataan di lapangan terbentur juga. Mau tidak mau. Karena masalah ini selalu baru. Sementara dalil tadi kan Pak Didi bilang dalil nggak mungkin bertambah. Sehingga kita harus mencari sebab sesuatu itu diharamkan atau sesuatu itu dibolehkan dari kasus lama gitu. Kira-kira apa persamaannya? Oh, sama-sama ini, ya ini berarti boleh. Oh, sama-sama ini, oh berarti tidak boleh. Nah, itu kan kias. Kalau nggak ada kias, maka akan banyak dalil, banyak masalah yang nggak memiliki hukum. Kan banyak masalah yang nggak memiliki hukum. Makanya teman-teman salafi itu kaku dia kan. Nah, termasuk kawan-kawan salafi itu kan dia menganggap Quran Sunnah. Sehingga sedikit apa yang nggak ada di Quran Sunnah itu takut sama Mu'tazilah ya. Lahirnya juga karena Mu'tazilah ada jadi ada pelawan ya. Makanya lahirlah gerakan itu. Jadi memang secara historis, tapi itu memang pandangannya berbeda itu. Betul. Wallahu a'lam. Ya kan? Kembali ke laptop Pak Adi. Ya, ini lanjutan hadisnya. Ustaz. Ya, mungkin bergantian. Antum silakan di ini. Ya. Dulu deh. Ya. Dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang salah dalam. Ini masih di mana nih? Di niat ya, bukan apa di takbir ya. Halaman 227. Sekarang di buku saya beda halamannya. Oke. Oh, ya. Tadi kan hadisnya yang tentang takbiratul ihram tadi pendek. Lanjutannya itu kayak. Iya, memang betul Pak, sudah lanjutannya tadi. Yang footnote-nya ini cuman tadi penjelasan tentang niat tadi. Hadis lanjutannya ya. Dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang salah dalam tata cara sholatnya, sebagaimana telah dikemukakan di depan. Dan Rasulullah SAW bersabda, beliau kepadanya, tidak akan sempurna sholat seseorang kecuali dia sebelumnya berwudu dan membasuh anggota-anggota tubuh, setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Oke. Takbiratul ihram. Takbir ihram, apa ihram ini? Ihram secara bahasa artinya dari kata haram. Berarti pengharaman. Pengharaman itu maksudnya diharamkan setelah dia itu takbir melakukan hal-hal di luar sholat. Melakukan hal-hal di luar sholat, baik gerakan maupun ucapan. Sama ketika orang haji itu kemudian dia ihram, maksudnya dilarang melakukan hal-hal di luar. Tak boleh berburu, tak boleh cukur rambut, tak boleh motong kuku dan lain sebagainya kan. Jadi ada sesuatu yang diharamkan. Nah, takbiratul ihram berarti takbir yang ketika itu kemudian membuat seorang haram melakukan sesuatu di luar gerakan atau bacaan sholat. Nah, tadi Rasulullah selain mencontohkan, Rasulullah membuka sholat dengan takbir, Allahu Akbar, Rasulullah juga memerintahkan. Maka hadisnya cukup kuat. Ada hadis itu yang dilakukan Rasulullah tapi nggak diperintahkan. Ada hadis diperintahkan Rasulullah tapi Rasulullah nggak melakukan. Ada hadis yang diperintahkan Rasulullah dan dilakukan Rasulullah. Gitu ya. Contohnya yang diperintahkan tapi tidak dilakukan, salat witir sebelum tidur. Itu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah. Sebagian riwayat memerintahkan kepada Abu Bakar untuk salat witir sebelum tidur. Tapi Rasulullah salat witirnya ya di akhir malam setelah salat tahajud. Rasulullah juga mengatakan, jadikanlah salat malam kalian, akhir salat malam kalian salat witir. Tapi Rasulullah pernah salat lagi setelah salat witir. Salat 2 rakaat setelah salat witir. Gitu ya. Nah, artinya itu menunjukkan kebolehan. Kalau Rasulullah mengatakan A, kemudian melakukan di luar itu, berarti menunjukkan kebolehan. Anjuran. Menunjukkan kebolehan itu. Contohnya kencing berdiri kan. Rasulullah pernah melakukan itu.
kemudian minum dengan berdiri. Rasulullah kan pernah mengatakan, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi Rasulullah itu minum air Zam-Zam setelah tawaf dalam keadaan berdiri. Artinya menunjukkan kebolehan. Nah, itu kaidah yang ditetapkan ulama. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu tapi kemudian melakukan sebaliknya, berarti itu menunjukkan kebolehan. Artinya apa yang diperintahkan itu anjuran, dan selain itu boleh dilakukan. Nah, ini cukup kuat karena dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian diperintahkan untuk melakukan itu ya. Jadi kisahnya itu ada orang yang sholat, kemudian Rasulullah menemukan kesalahan dia dalam sholat, sehingga kemudian dipanggil, ini sholat tuh begini loh. Nah, itu kalau nggak salah riwayat Ibnu Hujur. Ya. Yang disuruh sudah sholat 3 kali terus salah itu ya? Nah, ya itu. Ya, ada yang itu. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Ada yang 3 kali itu kan. Sholat suruh balik. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat maka takbirlah. Ya, ada riwayat yang lain yang ini tadi dibaca. Kalau kamu mau sholat bersuci dulu, kemudian ini takbir, ya kan? Ini kan tidak sempurna salah seorang kecuali dia sebelumnya berwudu dan membasuh anggota. Setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini kan mengajarkan. Ya, tapi ada redaksi yang lain. Kalau kamu mau sholat, jadi kamu, lafalnya kamu langsung mengajarkan kepada orang. Kalau kamu mau sholat maka takbirlah. Nah, ada di bawah nih. Ada yang ini. Nah, ini juga. Iya. Diriwayatkan Abu Hurairah, "Fa idza qumta ila sholati fasbigh wudu tsumma staghfir fakabbir." Jika engkau hendak mengerjakan sholat, sempurnakan engkau. Kalau yang tadi Rasulullah itu menjelaskan kalau orang mau sholat, kayak gitu ya. Saya kan menceritakan orang, tapi ya untuk dia juga gitu. Kan redaksi orang ketiga. Kalau ini yang urusan tadi redaksi orang kedua. Oke, intinya tadi ya, jadi salat dimulai dari takbir. Maka niat, melafalkan niat itu tadi, itu bukan bagian dari salat. Dia masih di luar salat. Maka ketika Allah Akbar itulah baru dia mulai salat. Oke. Hadis berikutnya Mas Andri, kita taruh. Oh, mulai dari sini ya? Iya, cuma ini aja. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Beliau juga bersabda, pembuka sholat adalah at-tahur atau bersuci. Awal pengharaman selain sholat adalah setelah takbir. Dan penghalalan selain sholat adalah dengan salam. Ya. Sebenarnya yang lebih lebih akurat kalau menurut saya itu at-tuhur. Jadi miftahus shalah at-tuhur. Toknya itu dhammah. Oh, dhammah ya. Ya, karena beda antara tahur dengan tuhur. Kalau tuhur itu bersuci, kalau tahur itu tempat bersuci atau alat bersuci. Jadi tanah ini tahur. Tanah ini maksudnya alat untuk bersuci karena dia boleh digunakan untuk untuk tayamum. Seperti wudu dengan wadu. Wudu itu berarti kegiatan berwudunya dengan dhammah wu. Kalau wadu itu alat yang di air, ya, alat tempat air untuk berwudu. Maka riwayat Utsman ibnu Affan ketika mempraktekkan cara wudu Rasulullah, beliau mengambil air dalam tempat wudu. Nah di sini miftahus shalah at-tuhur. Kalau tahur ini berarti alat bersuci. Tapi di sini maksudnya kan bersuci, aktivitas bersucinya. Ada sesuatu itu kan kadang-kadang dalam bahasa kita itu kan maknanya bisa bisa berarti kegiatan, bisa berarti tempat. Saya kasih contoh lagi nih, jemuran. Jemuran ini artinya pakaian yang dijemur atau tempat jemur pakaian. Tempat jemur. Tapi kadang-kadang kalau semuanya hujan, Papa tolong ambilin jemuran. Terus Pak Adi mau nyabut jemurannya atau pakaiannya. Jadi kata jemuran ini kadang nggak maksudnya itu jemuran alat untuk menjemurnya,
Kadang-kadang dimaksudkan juga benda yang dijemur. Saya mau bikin jemuran di belakang rumah. Musim panas di Hong Kong ini banyak yang jemuran di pantai. Mana yang jemuran di pantai? Sampai jamuran. Nah, kadang-kadang dalam bahasa Arab juga gitu. Nah, ini perbedaan harakat juga mempengaruhi perbedaan maknanya. Artinya bersuci. Bersuci bisa wudu atau mandi atau tayamum. Wa tahrimuhat takbir. Awal pengharaman adalah takbir. Maksudnya awal pengharaman tadi ya. Jadi membuat dia itu haram melakukan aktivitas lain selain aktivitas atau gerakan atau bacaan sholat, itu adalah dengan takbir. Artinya ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi orang itu ngomong apapun di luar sholat atau bergerak di luar gerakan sholat yang membatalkan ya. Wa tahliluhat taslim. Tahlil sama dengan tahallul kalau dalam haji, dengan tahallul. Tahallul berarti membuat sesuatu itu halal lagi. Nggak boleh berhubungan suami istri, setelah halal boleh. Nggak boleh pakai parfum, pewangian. Setelah tahalul boleh. Gitu. Nah begitu juga ini. Wa tahliluhat taslim. Dan penghalalannya adalah salam. Berarti setelah salam ya sudah. Maka orang setelah salam, mau salaman, mau buka HP, mau lari, silahkan sudah. Itu bukan sudah di luar sholat. Ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang buka HP, ya monggo. Ada yang mau zikir dulu silakan. Ada yang mau salaman silakan. Ada yang mau loncat-loncat ya silakan. Itu sudah di luar sholat. Karena sudah diarahkan. Kalau saya halal Pak, ini yang tadi 3 kali sholat nih Ustaz. Nah. Ini ya. Ini yang dikisahkan Pak Adi tadi. Dan mengerjakan sholat dia agak mempercepat. Setelah itu dia berpaling dan mengucapkan salam. Oke. Terus selanjutnya adalah panjang juga nih. Agak panjang. Masih panjang. Waduh, masih panjang. Nah, Mas Andri dikit lagi nih. Ya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suaranya ketika bertakbir hingga makmum yang berada di belakang beliau mendengarkan. Ya, maka disunahkan bagi seorang imam mengeraskan suara. Insya Allah kita mafhum semua. Cuman di footnote-nya ini nanti ada keterangan di mana Syekh Albani lagi-lagi membid'ahkan orang yang ya seperti Bilal misalnya ya. Kalau istilah kita kan Bilal. Orang yang mengikuti imam, mengikuti suara imam. Allah Akbar, kemudian Allahu Akbar. Kalau nggak salah di sini ada. Mungkin kalau perlu kita baca. Mana? Di halaman berapa sekarang? Mungkin footnote-nya ya, coba saya cari. Itu ada, beliau tuh termasuk membid'ahkan itu. Jadi kalau yang saya tangkap ya, yang saya baca ya, agak terlintas tadi itu. Jadi kalau seumpamanya imam itu sakit, nanti ada hadisnya Rasulullah sakit kemudian Abu Bakar. Di halaman 235. 235. 236. Coba saya baca ya, kita tuh sambil antum baca saya bacakan. Jadi ada hadis di mana Rasulullah SAW dalam sakitnya itu beliau sholat, kemudian ya mungkin suaranya nggak terlalu keras, akhirnya Abu Bakar mengikuti suara Rasulullah supaya terdengar oleh makmum. Hadis ini menunjukkan sunnah bagi seorang imam untuk mengeraskan suara takbir agar supaya para makmum dapat mengetahui peralihan imam dari gerakan satu ke gerakan berikutnya. Apabila imam sholatnya suaranya kecil dikarenakan suatu penyakit atau lainnya, maka disunahkan muadzin atau makmum lainnya mengeraskan takbir agar jamaah yang lain mendengarkannya, seperti yang telah berbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah, seperti yang disebutkan di asal matan tadi, mungkin di atas ini hadis. Dan ini tidak ada perselisihan di antara ulama seperti dinyatakan oleh Imam Nawawi. Adapun pengulangan takbir di belakang imam sholat tanpa adanya alasan yang benar, seperti banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita ini pada bulan Ramadan,
walaupun itu di sebuah masjid yang kecil, ulama semuanya sepakat bahwa itu adalah sebuah amalan yang sama sekali tidak syar'i. Bagaimana disebutkan oleh seorang alim yang paling mengetahui, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya menurut beliau kalau seumpamanya imam sakit boleh, tapi kalau tidak sakit ya maka nggak boleh. Nah sekarang yang kita dapatkan di Saudi sendiri, ya kan? Itu kan saya rasa suara imam itu sudah kedengar sampai ke ujung. Tapi tetap ada bilalnya kan ya. Tetap ada yang mengulang itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Wallahu a'lam. Syekh Albani ini juga termasuk ulama panutan yang diikuti oleh banyak orang Saudi. Tapi tadi ya pendapatnya juga banyak nggak dipakai juga. Sebagian nggak dipakai. Seperti dalam masalah gerakan sholat. Gerakan sholat nanti disampaikan di sini bagaimana nanti ketika tangan itu di mana letaknya. Itu juga ya. Nanti ternyata ya di Saudi sendiri kalau kita lihat imam-imam itu ya tangannya itu kalau Syekh Albani itu harus di atas dada ya. Dia meletakkan ya, bukan menggenggam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi begini. Tapi kalau antum melihat imam Masjidil Haram itu tidak ada yang begitu. Allah alam ala kulli hal ya, ini ya supaya kita tahu saja informasi tentang tadi pendapat beliau. Jadi beliau mengatakan itu sesuatu yang tidak boleh ya. Bilal sendiri tidak pernah sekalipun dan tidak juga sahabat lain menjadi penyampai takbir Rasulullah, dan tidak pula pada zaman Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu sebagian besar ulama menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu sesuatu yang makruh, bahkan sebagian mengatakan selalukan itu telah batal, dan pernyataan serupa dapat ditemui pada mazhab Malik, Ahmad dan lainnya. Adapun jika penyampai takbir itu tidak tenang karenanya sebagaimana diperbuat oleh sebagian di antara mereka, maka menurut mayoritas ulama salatnya batal. Tidak tenang itu maksudnya tidak tumak ninah. Maksudnya kalau semuanya penyampai takbir tadi dengan dia takbir itu dia nggak tumak ninah, ya maka bisa membatalkan. Tapi batalnya itu bukan karena dia mengucapkan, tapi karena tidak tumak ninah kan. Tumak ninah ini kan ya salah satu rukun sholat. Artinya begini, dia Allahu Akbar, dia baru mau rukuk, kemudian imam sudah bangkit. Akhirnya dia rukuknya tuh nggak sempurna, dia harus Allah Akbar kan. Itu maksudnya, itu dia sholatnya tidak sah. Tapi bukan karena dia menyampaikan tadi, tapi karena tadi ya, karena ya dia nggak tumak nina. Tumak nina itu gerakan yang sempurna. Jadi rukuk itu harus tek, walaupun cuma sekali, cek ya, setakaran subhanallah gitu. Jadi tek subhanallah, nah, kemudian kita bangkit lagi, maka itu siangnya sudah tumak nina. Oke, begitu mungkin Pak Adi. Nah, penyampaian takbir apa adanya alasan benar merupakan perbuatan bid'ah. Aneh nih. Kita sudah nemu berapa kali bid'ah. Saya juga kemarin lagi baca buku Syarah Sunnahnya Imam Al-Barbahari. Lagi bahas buku itu, Bapak. Isinya bid'ah semua. Oke. Silakan Pak Adi. Mohon bantuannya Pak Bambang. Pak Bambang udah tidur belum? Belum. Belum. Dikit. Dari mulai ini, bawah ini ya. Waktu beliau sakit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu beliau sakit, Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya, memperdengarkan takbir Nabi SAW pada para jamaah. Tadi ya itu. Nah, menurut beliau itu harus alasan sakit imamnya. Tapi para ulama kan mengatakan di sini kan menunjukkan kebolehan. Artinya ya Rasulullah menunjukkan kebolehan. Kebetulan ketika itu Rasulullah sakit, gitu aja kan. Kebetulan ketika itu Rasulullah sakit. Nah, Abu Bakar mengangkat suaranya, Rasulullah nggak mempermasalahkan, berarti boleh. Nah, sementara beliau tadi mengatakan harus sakit, kalau tidak sakit. Nah, itu artinya
mengkhususkan hadis untuk suatu hal. Saya kasih contoh begini. Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW kalau tidak salah memerintahkan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ketika usai sholat jangan lupa kamu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hadis ini kan apa namanya ya, perintah atau ya Rasulullah menyuruh atau mengajarkan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan lupa setelah sholat itu jangan kamu meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kira-kira kita pakai doa itu boleh apa enggak? Ini. Kalau pakai pemahaman ini enggak, hanya Abu Nah, Dzar yang boleh. kalau pakai pemahaman ini tadi kan berarti cuma Abu Dzar yang boleh. Ya kan ya Abu Dzar ya kan. Tapi kan ya kebetulan ya ketika itu yang disampaikan adalah kepada Abu Dzar. Nah, hukum itu berlaku untuk kita ya, yang mau mencontoh Abu Dzar tadi. Maka dalam kaidah tafsir itu ada satu kaidah yang populer, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi hukum itu diambil dari lafal yang umum, bukan sebab yang khusus tadi. Artinya sebabnya memang untuk Abu Dzar, tapi lafalnya umum tadi doanya Allahumma inni a'udzubika. Nah, ini juga sama. Jadi sebabnya itu khusus Rasulullah sakit. Nah, tetapi ibrahnya itu keumumannya, jadi menunjukkan kebolehan karena ketika Abu Bakar mengangkat suara tadi, Rasulullah nggak menyalahkan. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Aku lihat seperti itu, maka di Saudi sekarang mungkin mereka berpandangan itu dan banyak di antara kita juga begitu ya. Artinya walaupun mic itu sudah sampai ke ujung itu kedengeran, ya Masjidil Haram gitu loh, mic-nya sampai segitu kan, sampai ujung itu sudah kedengeran tanpa ada bilalnya itu pun sudah kedengeran tuh. Saya sudah Allahu Akbar, ya kan? Tapi masih diikuti oleh Bilal ya, istilahnya Bilal. Ya. Allahu a'lam. Tahu kisahnya kan itu Ustaz ya? Gimana tuh? Itu kan setelah berkembang masjid pakai pengulangan itu, waktu itu belum ada mikrofon. Tahun lupa saya tahun berapa, 1960-an, pas mulai mikrofon dipakai, sempat berdiskusi apa dengan mikrofon ini kita harus hilangkan pengulangan katanya. Tapi karena dibilang, kita ulama-ulama kita dulu menyebutnya pakai ulangan, kita teruskan aja dalam rangka menghargai mereka. Akhirnya dipakai dua-duanya. Belum ada ulama sekarang yang berani membatalkan yang belakangan itu. Iya. Kalau saya malah dapat ceritanya itu kisah Syekh Sya'rawi. Jadi di awal-awal digunakannya mikrofon untuk orang Saudi sendiri berselisih pendapat, boleh tidak pakai mikrofon ini. Akhirnya ada sebagian yang mengharamkan, tidak boleh. Sama Syekh Sya'rawi, antum baca Quran kok pakai kacamata? Pakai kacamata. Iyalah, itu saya anekdotnya itu. Saya nggak jelas karena dengan kacamata memperbesar huruf sehingga saya bisa melihat. Ya itulah mikrofon, memperbesar suara. Mikrofon ini kan memperbesar suara, jadi yang belakang nggak dengar jadi dengar. Sebagaimana antum pakai kacamata memperbesar huruf yang sebenarnya nggak kelihatan jadi kelihatan. Itu ceritanya Syekh Sya'rawi. Beliau ulama Mesir tapi lama beliau ngajar di Saudi juga. Kok bisa ya? Karena awal-awal Saudi juga pemahaman kan agak kaku ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi sekarang mulai ke sini kayaknya udah makin berat, jauh. Udah tertutup. Apalagi Muhammad bin Salman sudah sudah mulai gitu ya, bukan hanya melonggarkan sekarang, malah mungkin agak sudah lebih terbuka. Bahkan kebablasan ya, karena klub-klub juga mulai dibuka katanya. Wallahu a'lam. Bambang dikit lagi. Satu lagi Pak Bambang. Bawahnya nih sedikit nih. Oke. Cukup dia bilang. Cukup dan berpegang pada sunnah. Sudah ini baru lagi. Atasnya. Belum. Wa kana yaqulu idza qala imam
Allahu Akbar, yaqulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kok imamnya panjang, makmumnya tidak panjang? Imamnya tadi panjang, Allahu Akbar, kok makmumnya di Allahu Akbar. Ya, maaf Ustaz, memang begitu Ustaz. Iya. Lafal Allah panjang ya, walaupun kadang-kadang tulisannya itu nggak panjang. Pendek. Yeah. Karena ada sebagian ya font Arab itu kadang-kadang dia tidak memanjangkan Allahnya itu. Ada sebagian, ya ini kan di sini kan ketulisnya kan Allah Akbar ya. Yeah. Jadi kawan-kawan itu banyak yang salah baca Allah Akbar gitu. Karena memang ada sebagian font Arab itu yang ada yang langsung jadi Allah itu langsung jadi ya, ketika kita ketik langsung tek, jadi kayak simbol gitu. Itu dia sudah dengan apa namanya harokat panjang. Tapi ada sebagian yang enggak, karena harokat panjang itu enggak ada di font Arab itu. Di ketikannya enggak ada. Ketikannya itu enggak ada. Sudah ada. Udah ada dari dulu Ustaz. Ada di mana Pak? Saya belum nemu. Di Windows yang sekarang ini kan udah. Nggak ada. Kalau di HP nggak ada. Kalau di laptop, kalau di ini ada, di iPad ada. Ada. Coba ada di HP. Kalau di yang HP. Yang panjang ini, yang panjang apa namanya? Panjang yang ini, yang kayak bendera tuh, itu ada memang. Tapi yang kalau panjang berdiri itu, saya belum menemukan. Kecuali kalau dia jadi font ya, kalau jadi bukan jadi font, dia jadi simbol gitu. Jadi otomatis gitu. Jadi otomatis kayak lafal Allah gitu ya. Itu ketika Allah itu dia alif lam lam, dia langsung berubah Allah begitu. Itu kadang-kadang jadi. Tapi kalau kita nulis sendiri, dia tidak bisa dia. Allah alam. Nah, saya contohkan ya. Nah, coba sebentar. Saya screen share Pak ya. Ya. Untuk ini aja, untuk supaya kita tidak bid'ah terus kan, agak-agak. Nah, kayak gini ya kan. Saya nulis Allah, jadi langsung dia tanpa saya kasih harakat. Nah, itu baru Allah panjang. Tapi kalau untuk nyari harakatnya sendiri tidak ada, adanya gini. Betul. Akhirah kan gini ya. Tapi kalau semuanya untuk ya semuanya apa ya? Tajwid. Nah, yang tadi itu, nah yang ini nih, ya, harokat ini nih, saya nggak nemukan harokatnya itu. Nah, kalau semuanya harokat yang lain kan, min, ya tinggal kita kasih gini kan. Ya, ada harokat kasroh, harokat sukun. Kalau panjang begini ada. Sama hamzah tuh, kalau hamzah terakhir gitu kan susah tuh. Anda terakhir gimana Pak? Gini. Nah itu tuh nggak ada ya, kalau fontnya sendiri gitu ada ya? Ada Pak. Kalau hamzah ada sih. Hamzah di atas ini juga ada. Nah, di HP hamzah saya di atas ya. Nah, perlu di-upgrade mungkin apa? Kuno banget. Di atas. Nah kalau kita semuanya nulis sendiri ya, itu kadang-kadang ya. Kan semuanya gini ya. Ini tulisannya begini. Jadi nggak bisa harakat panjang itu. Dia tidak bisa. Bacanya panjang sama pendek biar ada ini. Itulah. Itu Pak Adi, mohon maaf agak melenceng. Biar ketahuan kalau HP-nya Pak Bambang ini belum upgrade. Ya. Ini perlu dibaca syarahnya, Ustaz, atau lanjut? Kalau ini kan lebih menekankan untuk janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir ya. Ya, boleh tidak apa-apa kalau memang intinya bahwasanya makmum mengikuti imam. Tadi kan dikatakan kalau imam mengatakan Allahu Akbar maka makmum juga Allahu Akbar. Ini keterangan yang lain. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian. Janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir.
Nah, gimana hukumnya kalau seumpamanya makmum itu mendahului imam? Gitu ya, kan dikatakan makmum mendahului imam seperti keledai. Tapi sholatnya sah apa tidak? Ini masalahnya. Allah alam, setahu saya itu sholatnya tetap sah tapi makruh. Makruh kan artinya mungkin nggak sempurna sholatnya, tapi dianggap masih sah sholat. Dia mendahului atau gerakan ya, kadang-kadang kan imam belum sujud ya sudah di bawah. Nah, sudah sujud. itu yang sering tuh. Gak sabar itu. Ya, wallah alam, tapi yang saya dapatkan itu nggak sampai membatalkan sholatnya. Yang saya dapatkan sih, atau mungkin antum ada menemukan pendapat lain yang mengatakan sampai batal. Iya, nggak ada ya. Nggak nemu juga. Saya kok merasa nemu dulu ya. Membatalkan. Makruh aja ya hukumnya ya. Iya, hukumnya makruh artinya nggak sampai membatalkan, tapi tadi Rasulullah mengatakan kan dia seperti keledai, ada yang mendahului imam. Keledai yang pinter lah. Keledai yang pintar sholat. Cuma terus satu lagi, di sini kan dikatakan fa, ya. Fa itu artinya maka atau lalu. Jadi usahakan jangan berselang agak lama, jangan berserang terlalu lama dengan imam. Karena ada sebagian, mohon maaf kalau kadang-kadang apalagi sujud terakhir gitu ya. Imam tuh sudah tahiyat, dia tuh masih sujud lama. Gitu. Itu juga walaupun dia tidak membatalkan sholat, tapi dianggap perbuatan yang mungkar, perbuatan yang diingkari, seharusnya diingkari. Karena di sini Rasul mengatakan faida kabbara fakabbiru, ya. Faida qama ya fa'tadilu. Kalau semuanya dia berdiri, maka kalian berdirilah. Ya tidak. Ya kata fa itu berarti beda dengan thumma. Kalau thumma kan kemudian. Kalau kemudian itu ada jeda jarak. Fa apa itu jadinya menurut kata bahasanya? Gimana Pak? Fa-nya tuh fa apa itu? Fa artinya maka. Maka atau lalu gitu ya. Kalau imam takbir maka takbirlah gitu. Artinya kan jangan berselang lama. Tapi kalau thumma artinya kemudian. Kalau imam takbir kemudian kamu takbirlah. Kalau kemudian berarti boleh ada jarak. Jaraknya agak lama gitu. Ya, kalau fa dengan thumma kemudian lalu saya makan lalu pergi. Saya makan kemudian pergi. Itu biasanya ada jarak gitu. Nah, di sini kan redaksinya menggunakan fa. Makna fa yang menunjukkan perbuatan yang saling beriringan satu sama lainnya dapat dipahami demikian jika huruf ini berlaku sebagai kata sambung. Adapun pada sini hanya menunjukkan memadukan dua sebagai kata sambung ya. Dua apa nih? Ustaz? Ya. Oh ya. Dua. Kirain nge-freeze lagi. Ya, dipahami demikian jika huruf ini berlaku sebagai kata sambung. Adapun kata-kata ini hanya memadukan dua. Apa itu lanjutannya, Pak? Lanjutannya apa tuh Pak Adi dibakawahin? Nah, Dua kalimat dikarenakan berada mengawali kalimat jawaban dari sebuah kalimat syarat. Dengan demikian sama sekali tidak menunjukkan bahwa gerakan makmum selalu sesudah gerakan imam melakukannya, kecuali bagi mereka yang berpendapat mendahulukan syarat, atau sebagian lagi berpendapat bahwasanya jawaban atas syarat biasanya beriringan dengan syaratnya. Dengan demikian pendapat ini tidak menafikan adanya dalil muqaranah penyertaan hukum sesuai dengan kandungan yang diberikan sebelumnya. Tetapi riwayat-riwayat jelas menegaskan tidak adanya dalil pendahuluan syarat atas jawaban syarat. Ini agak susah juga, syarat jawaban syarat. Dalam bahasa Arab kan ada syarat jawab syarat. Saya makan maka saya kenyang. Nah itu. Nah, itu kan sebab tuh ambil nasab tuh. Nah, tuh Pak Bambang. Silakan Pak, dijelaskan Pak. Bahasa Arab. Itu ada fa sama waw tuh, Pak jawab sama Pak syarat, tapi ada syaratnya itu. Benar Pak, betul. Antum jelaskan kok betul. Pas saya pusing Pak, itu baru belajar al-jurumiyah ini Pak. Pertemuan keberapa itu? Bahasa Arab ya Pak. Iya, baru Sarah Dahlan ini apa
alamatan al-dunyah nih. Waduh, Pak. Dibagi-bagi lah di sini. Tadi jawab syarat dengan cara. Mumpung lagi dilewati nih. Nanti tidak ada lagi itu Pak penjelasannya. Jadi apa Bang? Bedanya apa? Enggak, itu tuh fa itu sama itu sebenarnya semua wawu sebenarnya ada juga itu. Itu ada dinasabkan di fi'il mudhari itu fa jawab. Namun menasabkan sebagai itu tuh ada an yang tersembunyi di situ tuh. Jelasinnya gimana ya? Kalau antum aja bingung apalagi yang denger gitu. Memang susah ya. Kalau belum ngerti itu susah jelasin emang. Sulit Pak itu. Pas bener lagi pas sampai di situ tuh. Saya tadi juga bengong-bengong di nama Ustaz itu. Aduh, gimana caranya? Oh, artinya kalau membandingkan fa dengan wa ya, bukan dengan suma ya. Yang lebih dekat lagi dengan wa ya, gitu ya. Wa kan dan tapi ya. Ya, wa dan itu adalah kan bersamaan. Tapi dan itu juga bisa bersandingan. Saya masuk dan Ali. Ya, maksudnya saya masuk bersamaan dengan Ali atau saya masuk dulu kemudian Ali masuk. Nah, wah ini bisa berarti dua. Saya masuk dan Ali. Artinya saya dan Ali masuk bareng-bareng. Ya. Atau saya masuk dan maksudnya saya masuk dan Ali masuk, gitu ya. Itu kira-kira masuknya saya dulu baru Ali atau bareng-bareng kita masuk. Tergantung konteksnya Ustaz. Nah, artinya kata wa, kata dan ini bisa dua-duanya. Bisa bersamaan, saya masuk dan Ali masuk. Sama-sama. Atau bisa juga saya masuk dan setelah itu Ali masuk, ya kan? Kecuali dia sebut bersamaan, berarti dia memfokuskan di waktu. Nah, kalau dia memfokuskan di masuk, dia nggak menjelaskan waktu. Aku tahu tuh, kalau itu namanya famayah tuh kalau gitu tuh. Famayah, wawul ma'iyah. Iya, famayah itu betul. Kayak saya makan dan minum. Makan dan minum. Kan tidak berbarengan makan dan minum. Orang makan dulu baru minum kan. Makan sambil minum, makan sambil minum, makan sambil minum. Itu nanti apa ini nanti sakit kembung nanti. Makan dan minum, ya kan? Dilarang makan dan minum, maksudnya ya makan setelah itu minum. Tapi katanya itu pakai dan. Nah, fa itu juga begitu. Fa bisa berarti bersamaan, bisa juga berarti setelahnya, gitu ya. Nah, di sini disampaikan di situ. Maka dengan sama tidak menunjukkan bahwa gerakan makmum selalu sesudah gerakan imam, kecuali bagi mereka berapa mendahulukan syarat atas jawaban syarat. Syarat, jawaban syarat. Iya. Ada syarat, jawab syarat. Saya makan maka saya kenyang. Saya makan maka saya kenyang. Ya, berarti akibat. Kenyangnya itu setelah makan. Sebab akibat ya. Ya, sebab akibat gitu ya. Sebabnya amar. Itu ada 9 itu Ustaz, itu contoh itunya. Jumlah itu ya, ada 9 dari Pak mau itu ada 9. Ada jawab nahi, jawab doa, jawab istifham, jawab rod. Itu sampai 9 itu. Gitu. Pak cuma ngomong Pak sama waw aja tuh. Berarti harus buka kelas bahasa Arab nih. Sama Bambang. Terakhir au. Ya. Masya Allah. Bahasa Arab itu semakin dipelajari semakin pusing, tapi semakin asik. Semakin asik gitu. Cuman siap-siap pusing aja Pak. Memang tadi kan pusing. Kadang-kadang kita paham tapi susah memahamkan. Nah, itu juga susah juga. Karena kita beda ini ya, beda ya itulah. Untuk kita terjemahkan secara bahasa Indonesia itu kan tidak bisa persis. Kadang-kadang sesuatu itu mau diterjemahkan ini apa artinya? Wawul ma'iyah, wawu bersamaan. Maksudnya wawu bersamaan. Zahabtu wa syuruqash syamsi. Saya pergi bersamaan dengan munculnya terbitnya matahari. Ya, kalau itu bahasa Arabnya bukan bersamaan, dan kan saya pergi dan matahari muncul, nah, gitu. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, itu kesannya matahari itu muncul setelah saya pergi kan. Saya pergi dan matahari muncul. Berarti kesannya saya pergi baru matahari muncul. Padahal kalau wawu ma'iyah enggak, diartikan wa itu bukan diartikan dan. Tapi bersamaan. Saya pergi bersamaan dengan matahari muncul.
Allah, jadi bahasa Arab lagi Pak Adi. Iya. Ustaz belajar itu, Ustaz. Ya. Sarah Dahlan juga. Enggak sih, kami dulu pakai nahu-nahu yang santai-santai aja Pak. Oh, Enggak pusing-pusing. Iya, kenapa kena nahu aja ini. Pakai ajurumia pusing nanti. Oh, iya, belajar gini apalagi fikih kali ya. Makanya ngikutin itu aja lah udah. Imam Syafi'i apa gitu lah udah. Pusing enggak? Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Silakan Pak Andri. Ya, ini balik ke tadi kalau dibilang kan kalau setelah takbir berarti haram melakukan kegiatan atau bicara yang tidak termasuk ini ya, sholat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau minta sesuatu, mau berdoa gitu ya, mau khusus atau apa pada Allah gitu ya, memakai bahasa Indonesia, itu apa kita misalnya ucapkan pada saat sholat, misalnya lagi sujud gitu ya, atau di pertengahan, atau nanti aja setelah sholat gitu. Jadi baiknya gimana? Ya. Misalnya mau berdoa minta apa, atau minta perlindungan, minta apa aja yang kita mau gitu ya, pakai bahasa Indonesia, terus ya. Nah, itu baiknya setelah sholat atau misalnya pada saat sholat kan misalnya lagi sujud gitu atau gimana? Baiknya gimana, Ustaz? Iya. Oke. Jadi sholat itu definisinya gerakan dan bacaan yang khusus. Khusus artinya sudah ditentukan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah dan Rasulullah, gitu kan. Artinya bacaan dan gerakan yang khusus, maksudnya khusus ditentukan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, yang dimaksud dengan gerakan atau bacaan yang khusus itu berarti kan dicontohkan dari Rasulullah atau ada keterangan dari Rasulullah atau dari Quran dan hadis. Nah, dalam masalah doa itu ternyata ada keterangan dari Rasulullah. Kalau tidak salah dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman, itu pernah dia sholat dengan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah melewati ayat-ayat rahmat, itu beliau berdoa, minta. Ketika melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa meminta. Ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau juga berdoa memohon perlindungan dari neraka. Artinya dari sini, maka doa itu berarti bagian dari sesuatu yang dibolehkan. Berdoa ketika membaca Quran ya. Tentu semuanya baca itu kok ada ayat-ayat yang berbicara tentang surga. Ya Allah masukkan saya ke surga. Tapi dengan bahasa Arab. Karena sholat ini dengan bahasa Arab. Atau berlindung dari api neraka. Karena dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Maka ketentuan yang tadi itu ya masuk tambahan dari ketentuan Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti di sujud juga. Di sujud itu juga ada keterangan lain dari Rasulullah. Sujud kan doanya subhanakallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih fa huwa sajid. Jadi waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Sebenarnya doanya yang dicontohkan subhana rabbiyal a'la saja. Dan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tetapi Rasulullah ada tadi ya anjuran lain mengatakan bahwasanya perbanyaklah doa, sehingga disitulah tempat yang kita dibolehkan juga untuk berdoa. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain karena nggak ada anjuran dari Rasulullah, ya maka kita hindarkan. Sebenarnya ketika ruku subhana rabbiyal azim, kemudian habis itu berdoa, karena nggak ada tadi ya dari Rasulullah, nggak ada contohnya. Kemudian juga nggak ada tambahan keterangan atau anjuran lain seperti di sujud. Maka seumpamanya ketika antum mau baca doa tadi di sujud, itu termasuk hal yang dibolehkan karena ada tambahan keterangan dari Rasulullah, gitu kan. Walaupun tadi ya doa singkatnya ya dicontohkan Rasulullah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, maka boleh di mana setelah sholat juga boleh, ketika sujud juga boleh, atau tadi ketika baca Quran ada tentang rahmat, minta rahmat, atau ada tentang neraka kita minta perlindungan, itu juga dibolehkan. Pakai bahasa Indonesia gitu boleh, Ustaz? Nah, pas sujud gitu. Saya tuh belum menemukan ada yang membolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Cuman kalau saya katakan tidak boleh juga, wallahu a'lam gitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik dihindarkan. Kalau seumpamanya kita ingin bahasa Arab, lebih
lebih lebih tenangnya setelah sholat saja gitu. Artinya kalau setelah sholat kan ya terserah mau bahasa apa saja. Tapi karena dalam sholat ini tadi ya ada ketentuan khusus tadi, takutnya itu perkara yang tidak dibolehkan. Walaupun ya untuk mengatakan tidak boleh juga saya belum bisa memastikan karena riwayatnya cuma begitu, perbanyaklah di dalamnya doa. Nah yang kedua, kalau mau semuanya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa kita bisa disampaikan dalam hati. Artinya ketika kita sujud agak lama itu ya kita permohonan kita sampaikan dalam hati kita, gitu ya, tanpa dilafalkan. Karena sesuatu yang diucapkan dalam hati dia nggak membatalkan sholat, nggak dianggap suatu ucapan gitu ya. Tapi bahwasanya Allah tahu permintaan kita kan insya Allah tahu juga walaupun dalam hati. Kalau semuanya memang mau bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair. Cukup jelas. Sama dari. Hanya Pak Adi. Oke. Ini sudah 11:30, mungkin pertanyaan terakhir. Ya, singkat aja sih Pak. Subuh sama fajar itu sama ya Ustaz? Subuh sama fajar, ya. Ya. Dia itu niat sholatnya. Saya pernah debat sama teman, nggak tahu dia tahu apa enggak gitu. Kalau saya selalu niatnya usalli pada fajari. Terus dia bilang usalli pada subuh gitu. Ya, jadi yang benar yang mana? Oh iya. Pak, tadi belum gabung berarti ya. Tadi udah dibahas. Sudah dibahas panjang. Iya. Makanya buru-buru gabung. Salah lagi. Jadi niat itu ada yang ya udahlah. Ya. Tentang penamaan ya, tadi Pak Abe bertanya tentang penamaan. Penamaan sholat subuh dengan sholat fajar sama. Dua-dua itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kadang Rasulullah menyampaikan dengan istilah sholat fajar, kadang dengan istilah sholat subuh. Sholat subuh ini kan maksudnya waktunya di waktu subuh. Nah fajar ini kan waktunya ketika fajar terbit gitu. Maka dua-dua itu boleh saja. Dalam Al-Quran dikatakan bukan hanya sholat fajar, tapi Quran al-fajr. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Wal fajri wa layalin ashr wa syaf'i wal watr. Tapi ada kata subuh ada. Ya, kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idha asfar. Dalam surat Al-Muddathir. Artinya dua-dua itu ada, maka ketika sholat subuh atau sholat fajar ya sama dua-duanya. Gitu. Seperti sholat isya. Sholat isya itu disebut sholat atamah. Sebagian hadis Rasulullah mengatakan sholat atamah. Sebagian mengatakan sholat ghadat. Sholat yang dilakukan di malam hari. Nah, maka kalau redaksi tadi sudah kita singgung ya, masalah redaksi niat itu nggak harus seperti itu. Ya, yang penting menunjukkan sholatnya itu sholat yang kita inginkan. Tadi sebelum Mas Habib masuk kita bahas mengenai tidak perlunya membaca niat menurut Syekh Al-Albani. Malah dia membid'ahkan membaca niat. Di sini beliau nggak baca lagi nih. Ya, di buku yang kita bahas hari ini itu membaca niat itu bid'ah karena nggak ada contohnya. Iya, tadi kan kita bahas itu di buku ini. Jadi bukan lagi sholatul fajr, sholatul subuh. Jadi habis itu delat semua jadinya. Apalagi Mas Abeka udah pagi-pagi ngambil sepeda pergi ke masjid, habis wudhu apa salat itu udah neneknya niat itu. Ya tetap boleh diucapkan, tapi tadi kan kalau maksudnya tidak dilarang ya. Ya, tidak dilarang. Tergantung mazhabnya. Ya, tapi kembali ke pertanyaan Pak Abe tadi kan sholat subuh dan sholat fajar ya kan. Yang mana pucu? Sama aja berarti. Boleh, dua-duanya boleh. Jadi sudah cukup jelas bisa berdamai dengan yang teman yang tadi Bang Abe ya. Ternyata sama nih, boleh nih. Tapi
Tapi statement Pak Didi tadi menarik juga. Ya, Yang besok pagi kita bahas deh. Rahat Pak. Setelah sholat Eh fajar. kalau kalau Tapi nggak nanti ini ya, jadinya sia-sia tanya salat fajar apa salat subuh. Habis itu antum nggak baca niat. Terus Niat. ngapain besok masih berdebat gitu? typhoon 3, besok masih typhoon 3, kemungkinan saya nggak salat subuh besok. Wah, nggak makan ca dong. Nah, iya. Sekarang kan Minggu, bukan Sabtu. Oh iya, hari Minggu ya. Tea party. Ya deh, gitu Bang Abe ya. Tadi kalau Bang Abe tadi datang lebih awal, tadi sudah kita bahas cukup panjang. Ya tadi bisa dilafazkan, bisa tidak dilafazkan. Yang penting ada niat. Karena awal sholat itu kan tadi takbiratul ihram Ustaz ya. Jadi niat itu silakan. Mana yang paling seret mau dilafazkan atau tidak dilafazkan. Di posisi itu tadi kita diskusi. Dan ketika dilafazkan, kita juga tadi berpendapat tidak harus, kita tadi menjelaskan tidak harus sangat persis dengan apa yang sudah diajarkan guru-guru ngaji kita sebelumnya. Sehingga akhirnya jangan sampai gara-gara hanya karena lupa niatnya apa kita ketinggalan Al-Fatihah. Kita sudah ini waduh belum benar nih niat usolinya, ulang lagi sampai kita kena itu, jangan sampai seperti itu. Yang penting niat kita sudah benar. Kayak tadi Pak Didik sudah jalan jauh ke masjid, datang sholat subuh, pasti niatnya sholat subuh. Sholat subuh ini. Ya itu deh. Ustaz, ini karena waktu sudah cukup malam, mungkin kita akhiri dulu teman-teman ya. Mungkin kalau memungkinkan misalkan Jumat depan kita mulai lebih awal. Siapa yang sudah bisa bergabung jam 9, kita mulai lebih awal jam 9 ya. Biar mungkin nanti selesainya tidak terlalu malam. Biar ya, mungkin jam 11 malam sini kita sudah bisa tutup. Itu kira-kira. Ustaz, kita tutup dengan berdoa dulu, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, kebaikan. Allah jadikan majelis kita ini, ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk jamaah kita, bermanfaat untuk masyarakat kita. Kita sama-sama mengawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramul Akramin. Ya Allah Wahid yang Maha mengampuni segala kesalahan, yang Maha menghapus segala dosa. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Dosa-dosa dan kesalahan keluarga-keluarga kami. Dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami. Dosa-dosa dan kesalahan pasangan-pasangan kami. Dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kami.
dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa-dosa dan kesalahan masyarakat kami, dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami, zuriat kami, orang-orang yang saleh dan salehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk bangsa negara kami, bermanfaat untuk umat manusia. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan kami, penyejuk hati kami, penawar kegelisahan dan kesedihan kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya ya Arhamar Rahim. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya, untuk menjauhkan diri dari kebatilan. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Tanamkanlah dalam hati kami ya Allah sifat sabar, sifat qanaah, menerima segala ketetapan yang Kau tetapkan ya Arhamar Rahim. Wa tawaffana muslimin. Wafatkanlah kami dalam keadaan menjadi orang muslim, orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'ammah. Hindarkanlah dari kami ya Allah, jauhkanlah dari kami bala, bencana, musibah dan segala keburukan ya Arhamar Rahim. Selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami takutkan ya Allah. Hindarkanlah kami dari apa-apa yang kami khawatirkan ya Allah. Jagalah kami dari apa-apa yang kami takutkan ya Arhamar Rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata fi kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramul Akramin. Segala dosa yang ada pada kami ya Allah ampunkanlah ya Arhamar Rahimin. Segala utang yang ada pada kami ya Allah, lunasilah utang-utang kami ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar orang-orang yang memiliki masalah di antara kami ya Arhamar Rahimin. Penuhilah hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. Karuniakanlah kepada kami ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang Kau berkahi ya Allah. Terimalah amalan ibadah kami ya Arhamar Rahimin wa ya Akramul Akramin. Terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit. Sehatkanlah badan kami. Sehatkanlah tubuh kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Bambang.